Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nadin dengan NIM 23091160034. Di sini saya akan melakukan video proses pembuatan dan penjelasan ERD pada data modeler dengan studi kasus saya, yaitu sistem manajemen kantor di Dukcapil. Nah, sistem manajemen kantor di Dukcapil yang akan saya buat ini memiliki atau terdiri atas 7 entitas dan atributnya masing-masing. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat entitas yang pertama, yaitu dokumen kependudukan. Nah, dokumen kependudukan ini memiliki atribut. Atributnya itu ada nomor dokumen, ini data type-nya logical, kemudian karena dia huruf, maksud saya karena dia angka, maka kita memasukkan integer. Nah, terus dia termasuk primary UID. Selanjutnya adalah jenis dokumen. Di sini logical, kemudian di sini varchar. Ini bebas untuk size-nya. Kemudian mandatory. Sifatnya mandatory karena jenis dokumen itu wajib, karena untuk memudahkan saat dilakukan penyimpanan dokumen. Selanjutnya tanggal terbit di sini kita kasih varchar juga. Size-nya bebas, sifatnya mandatory juga. Nah, jadi pada dokumen kependudukan ini terdapat. Nah, jadi setelah kita membuat dokumen kependudukan, pada studi kasus ini saya memakai supertype dan juga subtype. Nah, di sini kita akan membuat subtype-nya, yaitu kartu underscore keluarga. Untuk atributnya yaitu nomor kakak, integer karena dia merupakan nomor atau angka, kemudian dia termasuk primary. Kemudian ada nama kepala keluarga. Nah, di sini data type source type-nya saya akan masukkan unknown saja karena untuk menghemat waktu. Kemudian ada alamat, kemudian ada anggota keluarga, lalu ada tanggal diterbitkannya kakak ini. Nah, untuk kita menjadikan kartu keluarga sebagai subtype daripada dokumen, kita mengklik kanan, kemudian properties, general, lalu supertype dan dokumen kependudukan. Jadi kartu keluarga ini ada dalam dokumen kependudukan sebagai subtype. Oh ya, untuk pengertiannya sendiri, supertype dan subtype. Supertype yaitu entitas super atau entitas utama yang bersifat umum. Kemudian subtype yaitu entitas yang lebih spesifik daripada entitas supertype. Nah, jadi di sini kan dokumen kependudukan itu kan macamnya ada banyak, ada kartu keluarga, ada KIA, ada KTP dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dokumen kependudukan ini sebagai supertype-nya, kemudian kartu keluarga sebagai subtype-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat subtype yang lain. Di sini saya akan resize to visible untuk mengecilkan. Kemudian di sini kita copy saja, terus kita paste.
Di sini kita akan membuat subtype lain, yaitu KIA. Karena KIA termasuk bagian dari dokumen kependudukan. Nah, di sini tinggal ubah nomor KIA, terus nama anak. KIA ini kepanjangannya yaitu kartu identitas anak. Apply, terus tanggal lahir, TTL, tempat tanggal lahir, kemudian nama ortu, kemudian yang terakhir alamat. Nah, oke, setelah kita buat KIA, selanjutnya yaitu subtype KTP. Kita copy saja dari sini tadi, ubah namanya menjadi KTP. Oh ya, untuk penulisan nama entitas itu disarankan untuk huruf besar atau kapital. Nah, di sini nomor KTP, lalu nama lengkap, kemudian TTL, tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat, ini merupakan atributnya ya, kemudian ada jenis kelamin, lalu ada pekerjaan, dan terakhir ada status atau apakah sudah menikah atau belum. Nah, kemudian yang terakhir yaitu akta kelahiran. Kita copy aja kayak tadi. Selanjutnya yaitu akta. Salah, akta kelahiran. Atributnya ada nomor akta, terus nama anak, kemudian ada tanggal lahir, TTL aja kita tulis tempat tanggal lahir, lalu ada nama ortu, lalu ada kita delete. Nah, di sini kan kita sudah membuat suatu super type dengan beberapa subtype-nya. Di sini dokumen kependudukan sebagai super type, kemudian kartu keluarga KIA, lalu KTP, akta kelahiran itu menjadi subtype atau bagian dari pada dokumen kependudukan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menerapkan rekursif, relasi rekursif. Nah, rekursif di sini, maaf, saya akan memakai one to many. Nih. Nah, rekursif itu apa? Jadi rekursif itu berarti suatu entitas itu dapat berhubungan atau dapat terhubung dengan dirinya sendiri. Nah, misalnya di sini kita pakai relasi
mengepalai, dan juga dikepalai. Untuk relasinya sendiri itu mandatori. Kita show labels. Mana show labels? Show labels ini berguna untuk untuk menampilkan label relasi. Nah, jadi di sini dapat dibaca yaitu di sini maksudnya rekursif itu pada suatu atribut anggota keluarga. Nah, di mana anggota keluarga ini dapat mengepalai anggota keluarga itu sendiri, karena di dalam anggota keluarga itu kan terdapat kepala keluarga. Nah, jadi cara bacanya itu anggota keluarga, setiap anggota keluarga harus mengepalai satu dan hanya satu ke anggota kartu keluarga, sedangkan kartu keluarga harus dikepalai oleh satu dan hanya satu kepala keluarga. Nah, jadi kepala keluarga itu bersifat mandatori pada kartu keluarga, jadi itu tidak mengenal gender. Yang pasti kepala keluarga itu harus ada dalam kartu keluarga. Jadi begitu. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan optionality. Di sini kita membuat entitas baru yaitu petugas. Karena ini studi kasusnya Disdukcapil, maka ada petugas Disdukcapil. Nah, di sini atribut petugasnya yaitu ID petugas. Maaf. ID petugas. Ini integer karena angka. Kemudian sifatnya primary. Apply. Lalu selanjutnya ada nama petugas. Ini unknown saja karena menghemat waktu. Lalu ada jabatan. Karena petugas itu kan termasuk karyawan, jadi dia harus punya jabatan lah di dalam situ. Nah, kemudian apply. Oke. Wah, untuk ininya ada sedikit error. Oke. Kemudian resize to visible. Nah, di sini kita akan melakukan relasi one to many. Di sini ke dokumen kependudukan. Nah, untuk relasinya di sini yaitu menangani. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini mengapa one to many? Jadi kardinalitasnya atau RDIS-nya begini. Nah, setiap petugas wajib atau harus menangani satu atau banyak dokumen kependudukan. Nah, misalnya kartu keluarga, KI, KTP, dan lain sebagainya. Namun, setiap dokumen kependudukan dapat ditangani oleh satu dan hanya satu petugas. Nah, jadi setiap petugas itu cuma menangani satu. Nah, jadi setiap dokumen itu ditangani hanya satu petugas. Nah, di sini opsional karena petugasnya ini bisa berganti-ganti. Jadi misalnya petugas satu sedang sibuk, maka shift kedua yaitu petugas satunya lagi. Nah, kemudian saya akan membuat entitas baru yaitu warga. Karena warga memiliki dokumen kependudukan. Nah, di sini untuk atributnya ada nick, logical, integer, primary, kemudian ada nama, logical,
anon saja untuk menghemat waktu. Kemudian TTL atau tempat tanggal lahir, logikal juga. Lalu usia, karena warga pasti memiliki usia. Kemudian alamat, warga ini tinggal di mana. Kemudian jenis kelamin, logikal, mandatory. Lalu yang terakhir yaitu status perwakilan. Ini apakah saat dia membuat, warga ini membuat dokumen kependudukan, apakah diwakilkan atau tidak, begitu. Sifatnya tidak mandatori sih, opsional. Oke. Nah, di sini saya akan membuat atau menerapkan sebutannya ARCS. Nah, jadi ARCS di sini berarti ARC di sini berarti bagaimana suatu entitas itu dapat hanya memilih satu atau salah satu dari beberapa pilihan. Nah, misalnya di sini kan ada KIA dan KTP. Nah, sebagai warga Indonesia, KIA sebagai warga Indonesia sesuai aturan pemerintah, jadi setiap warga itu tidak bisa memiliki dua-duanya dari KIA atau KTP, karena KIA itu kan kartu identitas anak. Nah, itu untuk diperuntukkan kepada yang usianya di bawah 17 tahun. Nah, itu pun KIA ini bersifat opsional karena KIA ini dibuat sesuai keinginan orang tua. Nah, kemudian KTP ini bersifat mandatori atau wajib saat sudah berusia 17 tahun. Nah, di sini kita akan membuat relasinya, relasi ARCS-nya. Nah, nama relasinya di sini memiliki dan dimiliki. Kemudian opsional dua-duanya. Lalu KTP sama relasinya memiliki dan dimiliki. Nah, untuk cara membuat ARCS-nya yaitu kita kontrol pada relasi ini. Jadi kita kontrol, kemudian select 3 ini, lalu kita nyalakan ARCS. Nah, maka akan menerapkan sifat ARCS tersebut. Nah, jadi untuk RDIS-nya sendiri atau cara bacanya di sini yaitu setiap warga dapat memiliki satu dan hanya satu KIA, sedangkan KIA dapat dimiliki oleh satu dan hanya satu warga. Nah, kemudian setiap warga dapat memiliki satu dan hanya satu KTP, sedangkan setiap KTP dapat dimiliki oleh satu dan hanya satu warga. Nah, jadi KTP dan KIA ini tidak bisa dimiliki kedua-duanya oleh setiap atau seorang warga, karena itu merupakan suatu aturan. Jadi yang sudah usianya di atas 17 tahun maka otomatis akan mengganti menjadi KTP, sedangkan yang di bawah 17 tahun itu sesuai, tergantung orang tuanya ingin membuatkan anaknya kartu identitas anak atau tidak. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.